Selamat datang di channel YouTube aku. Video ini merupakan sambungan dari videoku sebelumnya yang membahas mengenai pendaftaran visa student Jepang. Perbedaannya adalah dalam video kali ini merupakan tutorial tentang aplikasi pendaftaran visa di Konsulat Jenderal Jepang maupun di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mendaftar visa, baik itu visa student maupun visa jenis lainnya. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah mengunduh formulir untuk mengajukan aplikasi visa. Bagi teman-teman penerima beasiswa Max, maka teman-teman cukup mengunduh formulir visa di bagian ini, sehingga teman-teman tidak perlu lagi untuk mengunduh formulir jadwal perjalanan, surat undangan, serta letter of guarantee. Bagi teman-teman selain penerima beasiswa Max, maka teman-teman dapat membaca berbagai petunjuk pendaftaran visa di bagian website dengan URL ini. Jadi terdapat pengumuman terkait pembukaan visa ataupun pendaftaran visa, jenis-jenis visa, prosedur pembuatan visa, biaya visa, jam kerja bagian visa, kemudian formulir untuk mengajukan aplikasi visa, tentang pengajuan aplikasi visa dan registrasi bebas visa oleh perwakilan, dan yang terakhir terdapat pula kriteria pengeluaran visa. Untuk teman-teman yang bertempat tinggal selain Indonesia, maka teman-teman dapat membuka website Konsulat Jenderal Jepang ataupun Kedutaan Besar Jepang di negara teman-teman masing-masing. Berikut adalah formulir pendaftaran visa untuk masuk ke Jepang. Pertama sekali, teman-teman harus menyediakan pas foto berukuran 45 mm x 45 mm atau 2 inci x 2 inci. Kemudian pas fotonya ditempelkan di dokumen tersebut. Lanjut di isian data teman-teman. Di bagian ini adalah nama keluarga yang tertera di dalam paspor teman-teman. Nama awal dan nama tengah yang tertulis dalam paspor. Nama lain yang teman-teman ketahui. Tanggal lahir. Untuk format tanggalnya, yakni bisa diikuti dari format yang bagian ini, yakni hari, bulan, tahun. Tempat tanggal lahir. Ikuti formatnya, yakni kota, kemudian negara bagian atau provinsi, kemudian negara. Jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki atau perempuan. Nah, teman-teman cukup bisa memilihnya antara salah satunya. Kemudian status pernikahan, masih lajang, telah menikah, janda atau duda, dan di sini bercerai. Kebangsaan atau kewarganegaraan, bekas kebangsaan atau kewarganegaraan teman-teman jika teman-teman memilikinya sebelumnya, nomor kartu penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintahan teman-teman. Untuk Indonesia sendiri bisa dimasukkan nomor KTP, yakni kartu tanda penduduk. TP paspor. Jadi untuk penerima beasiswa Max bisa ordinary.
tempat penerbitan paspor, tanggal penerbitan paspor dengan format hari, bulan, tahun, tanggal masa berakhirnya paspor dengan format hari, bulan, tahun. Otoritas yang mengeluarkan paspor teman-teman. Tujuan kunjungan ke Jepang bagi penerima beasiswa Max bisa ditulis study master's degree untuk S2 atau study doctoral degree untuk S3. Lama tinggal di Jepang, tanggal sampai di Jepang, pelabuhan masuk di Jepang, nama kapal atau penerbangan di bagian ini. Port ini bisa juga diistilahkan dengan bandara. Untuk bagian ini, nantinya teman-teman kemungkinan akan ditanyakan petugas terkait tiket penerbangan yang telah dikirimkan ke email teman masing-masing. Untuk penerima beasiswa Max rekomendasi universitas, yang mengirimkannya adalah universitas teman-teman. Untuk beasiswa Max rekomendasi pemerintah, maka yang mengirimkannya adalah Kedutaan Besar Jepang. Nama dan alamat hotel atau orang selama teman-teman tinggal. Nah, karena masa karantina ataupun diperlukan masa karantina, maka di sini cukup nama hotel, alamat hotel, dan nomor telepon hotel. Tanggal dan durasi tinggal sebelumnya di Jepang. Jika teman-teman baru pertama ke Jepang, maka cukup kosongkan saja. Alamat teman-teman sekarang sebelum teman-teman pergi ke Jepang. Tuliskan alamat, telepon, email, dan nomor handphone. Profesi ataupun pekerjaan teman-teman sekarang. Jika teman-teman memang telah kuliah, maka cukup tuliskan student saja. Nama dan alamat perusahaan ataupun institusi. Nah, ini bisa dituliskan nama, alamat, maupun nomor telepon universitas teman-teman. Jika teman-teman membawa seseorang untuk ke Jepang, jadi tuliskan pekerjaan seseorang yang teman-teman bawa ke Jepang. Penjamin untuk teman-teman selama ada di Jepang. Kalau penerima beasiswa Max, cukup tuliskan saja Max. Jadi tuliskan Max, kemudian nomor telepon Max, alamat Max. Tanggal lahirnya tidak usah, jenis kelaminnya tidak usah. Tuliskan hubungan ke pendaftar. Teman-teman bisa tuliskan bahwa Max ini adalah sumber pendanaan studi teman-teman selama di Jepang. Untuk profesi tidak perlu, kebangsaan tidak perlu. Kemudian pengundang di Jepang. Teman-teman penerima beasiswa Max, maka teman-teman tidak perlu lagi mengisi ini karena sudah sama seperti yang di atas. Ini di Guarantor atau reference. Kemudian kasus khusus, jika ada beberapa, tuliskan seperlunya. Nah, ini adalah tindak asusila selama teman-teman bertempat tinggal di negara teman-teman. Jadi yang pertama, apakah teman-teman pernah melakukan sebuah kejahatan? Kemudian kedua, pernahkah teman-teman dipenjara 1 tahun atau lebih di beberapa negara? Kemudian yang ketiga, dideportasi atau dihapus dari Jepang atau beberapa negara karena alasan melebihi kewajiban tinggal yang tertulis di dalam visa ataupun melanggar peraturan ataupun regulasi tertentu. Yang keempat, apakah teman-teman berhubungan dengan narkoba? Yang kelima, apakah teman-teman berhubungan dengan prostitusi? Kemudian, yang keenam, apakah teman-teman pernah berhubungan dengan penjualan manusia ataupun yang sejenisnya? Jika teman-teman tidak pernah melakukan itu semua, cukup centang no. Jika teman-teman pernah, maka cukup centang yes. Jika teman-teman mencentang yes, maka tuliskan sebuah pernyataan yang relevan di bagian ini.
Catatan bahwa jika teman-teman mencentang yes, kemungkinan besar teman-teman akan ditanyakan lebih lanjut, dan dalam kasus berat, jika teman-teman melakukannya terlalu sering, maka teman-teman tidak diizinkan untuk masuk ke Jepang. Tanggal pendaftaran visa ataupun pengajuan visa dengan format hari, bulan, tahun. Yang terakhir adalah tanda tangan teman-teman. Untuk formulir ini, teman-teman harus mempersiapkan seandainya petugas membutuhkan. Yang pertama itu adalah sebuah bukti booking hotel, salah satu hotel di Jepang. Untuk teman-teman penerima beasiswa Max, tentunya universitas teman-teman akan mengirimkannya kepada teman-teman melalui email, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang aku sebutkan sebelumnya, tiket pesawat teman-teman. Jadi cukup sekian tutorial dalam pengisian formulir pendaftaran beasiswa Max. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku berikutnya.